Baik Ananda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya tentunya pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya, masih diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kesehatan, sehingga kita berkumpul kembali di ruangan yang berbahagia ini, di room virtual kita, yaitu di Google Meet 12 IPA 1. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya ada baiknya kita berdoa ya. Dan Ibu minta doa itu, ini mungkin secara bergantian ya untuk memimpin doanya. Dan hari ini Ibu minta kepada Muhammad Syafiq untuk memimpin doa. Ya silakan Ananda. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tentunya Ibu ingin tahu nih kabar kalian di siang hari ini ya, pukul 11 lewat 16 menit kurang lebih ya. Ibu ingin tahu, Ibu ingin dengar cerita tuh dari dua orang ya mengenai kabar kalian pada hari ini. Di sini ada Fomi ya, Fomi selamat kembali berjumpa. Kita pernah bertemu ya nak ya. Ya coba Fomi bisa cerita gimana kabar kamu hari ini? Ya Bu, kabar saya puji Tuhan sehat Bu. Sampai detik ini masih bisa bertemu kembali dengan Ibu dengan kabar yang baik Bu. Nah luar biasa, alhamdulillah. Ya mungkin satu lagi ya Ibu minta Akbar. Coba Akbar dihidupkan mic-nya. Bu. Ya gimana kabar kamu hari ini Akbar? Kabar saya baik, alhamdulillah Bu. Iya, kira-kira kamu ada nggak masalah hari ini? Kok mukanya cemberut sekali? Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Oh iya, coba senyum lah, jangan cemberut aja Akbar ya. Akbar udah mau makan siang belum ini? Jam 12 lah Bu. Oke, sabar ya, sepertinya bisa setelah selesai kita meet baru akan makan siang. Oke, di sini ada Novita, ada Kristi, ada Nasya, ada Fiksan juga, Agnes, Diva, ada Yemima, Deborah, Esther, Tiara, kemudian ada Nurul, Ardinal, Christian, Dihar, kemudian Mahathir, Johanna, dan Sepria. Naga. Oke, sama bergabung Ananda, semoga semua dalam kondisi sehat ya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai enzim. Tentunya Ananda telah mengisi ruang kolaborasi ya. Ada beberapa di antara kalian yang hadir pada hari ini telah mengisi ruang kolaborasi yang dapat kamu gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait enzim. Nah, coba nih, kan kamu ada pakai perangkat atau pakai laptop sekarang. Saya akan buka ruang kolaborasi itu. Kita akan melihat seperti apa, sejauh mana kamu memahami proses-proses yang terjadi di tubuh kamu secara biologi. Oke, kita akan buka ya. Saya akan lihatkan ini Google Classroom kita, kemudian ini Classroom kita, ya. Kemudian akan saya buka ruang kolaborasi. Ya, ini dia. Oke, Ananda, bagi yang sudah memberikan cerita singkat ya mengenai pertanyaan yang ada di ruang kolaborasi, ya silahkan kamu masuk ke dalam ya. Linknya itu ada di Google Classroom, atau saya ambil dulu ya, atau kamu ambil di Google Classroom ini bisa. Nah ini kita ambil kembali. Saya akan bagi di kolom chat biar mungkin lebih gampang bagi kamu untuk memperolehnya apabila kamu mendapat link langsung di Google Meet ya. Saya akan bagikan linknya di Google Meet ini, di Meet ini. Silakan kamu berpartisipasi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai enzim. Silakan kamu berpartisipasi ya. Tulis namanya dulu terkait pertanyaan yang ada. Pertanyaannya adalah seperti ini. Jika kita demam, ya pasti semuanya pernah menderita yang namanya demam, walaupun demamnya itu tidak sampai demam yang tinggi begitu ya. Jika kita menderita demam, maka akan terjadi gangguan pada penciuman dan kemampuan merasa. Oke, nah yang Ibu mau coba jelaskan menurut kalimat kamu, kira-kira apa ya penyebabnya? Oke, Ananda bisa klik link yang ada di kolom chat ya. Silakan
diikuti. Di sini ada beberapa yang sudah menjawab, sudah banyak nih ya. Kita akan lihat, tapi boleh ini sudah ada yang masuk nih. Inilah tempat kita berbagi. Itu makanya Ibu membuat ini istilahnya ruang kolaborasi. Kalau pada masa pembelajaran daring, seperti apa kita bisa berbagi? Salah satunya adalah membuat ruang kolaborasi seperti ini. Satu orang telah masuk dan kita akan mulai melihat apa yang telah kamu tuliskan. Ya, di sini ada Nasya Amanda yang telah menuliskan ya jawabannya. Ya, katanya kalau misalnya nggak bisa demam itu ya, penyebab terjadi hilangnya kemampuan merasa itu, Ibu langsung ambil yang paling bawah. Ini karena kita kebanyakan mengkonsumsi obat, ya, alergi dan kekurangan gizi. Oke, terima kasih ya Nasya. Nanti akan bahas yang berikutnya ya. Nah, belum ada nulis di ruang kolaborasi. Kira-kira Ardina pernah nggak demam? Ardina, mic-nya hidupin. Pernah, Bu. Iya, pasti pernah lah. Sampai sekian besarnya kamu pasti pernah demam. Nah, kira-kira waktu kamu demam itu, kamu ada tidak kehilangan mencium atau tidak bisa merasakan apapun yang masuk ke dalam mulutmu? Pernah ya? Kalau menurut kamu itu kenapa ya bisa seperti itu? Mungkin karena infeksi, Bu. Infeksi ya? Virus yang menyebabkan kamu demam gitu ya. Oke. Nah, infeksi dari virus yang menyebabkan demam itu kan ada yang diserangnya ya, atau kondisi kita demam itu ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita sehingga menyebabkan ya yang tadi untuk mencium dan untuk merasa itu mungkin rusak. Dari sekian jawaban yang ada deh yang hampir mendekati jawaban yang seutuhnya. Nah, oke, kamu pasti penasaran dengan seperti apa. Memang kalau kita jawab secara umum, iyalah ada virus masuk ya Kak, ini segala macam, tapi ada jawaban yang sudah kena ya. Sangat luar biasa. Ini kita cek kembali jawaban siapa itu, dan pasti mulai saat ini ketika kamu ditanya kenapa hal itu terjadi, kamu bisa menjawabnya secara ilmiah gitu ya, secara ilmiah karena kamu udah belajar enzim. Oke Ananda, kita close dulu ya. Nanti akan kembali yang belum menuliskan jawabannya di ruang kolaborasi, silahkan klik link di kolom komentar ya. Ya, klik link di kolom komentar, silakan kamu masuk karena disitulah kamu dapat menuangkan segala sesuatu yang mungkin sulit kamu katakan. Kan begitu ya. Kamu diberikan link untuk berkolaborasi mengenai jawaban mengenai pertanyaan yang telah tadi Ibu sebutkan. Oke, sekarang kita akan lihat kembali ya. Hari ini mempelajari mengenai bab yang kedua, yaitu metabolisme. Tentunya di dalam metabolisme itu banyak hal di dalamnya ya. Kita akan membahas mengenai bagaimana pembentukan energi ya, kemudian secara aerob dan anaerob, kemudian seperti apa proses yang akan yang akan berbarengan dengan itu, dan apa yang akan menyebabkan itu semuanya juga, dan apa yang akan mempercepat reaksi-reaksi di dalam proses di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi keseluruhan tubuh, baik itu membentuk energi dan melepas energi ya, atau merombak energi, itulah proses keseluruhan dalam tubuh yang disebut dengan metabolisme. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Kita akan lihat dulu materi metabolisme yang saya sudah buat bahan ajar. Tentunya berharap kamu sudah membaca ini dengan cukup baik. Oke. Ya, kamu bisa lihat sendiri di perangkat masing-masing ya, bahwa pada kali ini kita akan mempelajari mengenai enzim sebenarnya. Tapi tidak bisa dipisahkan ya, bahwa ya sasaran kita adalah bagaimana kamu dapat menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Artinya apa? Kita sebagai makhluk hidup pasti terjadi proses metabolisme. Dan dalam proses itu akan dibantu oleh enzim. Ya, termasuk tadi proses pencernaan, proses pernapasan, segala hal sistem organ supaya bisa berjalan dalam tubuh makhluk hidup itu tentunya akan dibantu oleh pencepat reaksi yang disebut dengan enzim. Nah, ini tentunya kamu sudah bahas ya. Saya nggak bicara panjang lebar, Ananda sekalian. Ini peta konsep kita, ya. Tadi kita bicara mengenai metabolisme secara totalitas, ya. Selagi kita masih bertitel makhluk hidup, maka tubuh kita masih melakukan proses yang bernama metabolisme. Tentunya proses ini akan diaktifasi oleh enzim, ya. Nah,
Nah, ini dia. Ya, tanpa enzim, proses itu akan membutuhkan banyak energi. Sementara tubuh kita, ya, sangat banyak energi yang dibutuhkan untuk segala macam proses kita. Kita lihat, kita memiliki banyak sistem organ, dari mulai pencernaan, pernapasan, reproduksi, segala hal. Semua itu harus terjadi. Tidak ada satupun sistem organ yang tidak berjalan. Ya, sekalipun seorang wanita itu tidak dalam kondisi hamil, bukan berarti sistem reproduksinya itu berhenti, karena tetap terjadi pertumbuhan di dalam ovariumnya. Ya, ovumnya akan bekerja begitu ya untuk menunggu masanya menstruasi. Jadi sekalipun kita tidur, ya bukan berarti sistem gerak kita stop sama sekali. Tidak. Semua sistem organ tetap berjalan walaupun dalam kondisi tidur. Itu ada dalam kondisi yang metabolisme basal namanya, pada titik yang paling rendah. Itu semuanya butuh enzim. Enzim itu adalah protein. Tadi ada yang jawab seperti itu. Enzim adalah protein. Kita secara sekilas. Nah, yang disebut protein ini ada sifat tertentu protein. Nah, ini dia. Di mana enzim itu dipengaruhi oleh beberapa bagian. Ada suhu, pH, kadar konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, inhibitor. Ini ya, kita masih di seputaran ini dulu. Kita belum ke bawah. Jadi singkatnya, kita masih makhluk hidup. Maka tubuh kita masih melakukan segala proses metabolisme, baik itu katabolisme dan anabolisme. Kamu akan cari tahu apa itu katabolisme dan anabolisme. Dan semua proses yang disebut katabolisme dan anabolisme itu dipengaruhi oleh enzim. Karena dengan enzim dapat terjadi penghematan energi dalam penjalanan proses. Sementara enzim dipengaruhi oleh suhu, pH, dan lain sebagainya. Akan kamu coba analisis semuanya. Kita ada 3 tabung reaksi yang kita pakai. Ini tidak usah ya. Yang B ini setelah ada ekstrak hati, maka kita tetesi 5 tetes HCl. Setelah itu nanti ya ditambahkan 10 tetes H2O2. Setelah itu amati apa yang terjadi. Amati apa yang terjadi. Kita lihat nanti apakah ekstrak hati tambah HCl tambah H2O2 tambah bara api, bagaimana keadaannya. Nah, ini Ibu tidak akan menjawab, tapi Ibu akan praktekkan. Maka akan kita lihat untuk tabung yang kedua ini mula-mula dikasih HCl. Kita klik HCl. Berapa tetes tadi HCl-nya? Kita klik aja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu apa lagi tadi? H2O2 sebanyak 10 tetes. Oke, good. Ya, kita arahkan lagi ke tabung yang kedua 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Setelah itu apa lagi? Masukkan bara api. Ananda, ini untuk mengecek ya. Pengecekan oksigen, kita klik. Kita masuk ke berkolaborasi, menuliskan jawaban kamu, ya. Saya tidak tahu apakah kalau yang saya buka ini kamu bisa bersama-sama menuliskan, begitu. Jadi seiring dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi, tentunya masih banyak hal-hal yang belum kamu ketahui. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada kamu, tetapi kamu menuliskannya di dalam ruang kolaborasi. Maka Ibu akan membuka satu ruang kolaborasi. Nah, kalau Ibu buka Google Doc, kamu bisa mengakses dengan WPS? Bisa, Bu. Oke ya, bisa ya. Oke, nah kita akan buka dulu. Coba kamu Ananda semuanya perhatikan baik-baik mengenai sifat-sifat enzim dan struktur dari enzim yang ada di bahan ajar. Oke, bersiap ya. Begitu nanti Ibu kirim linknya, silakan kamu masuk ke dalam untuk menuliskan jawabannya dengan cepat. Oke, Ibu kirim linknya. Kamu silakan tuliskan jawaban dari pertanyaan yang Ibu sebutkan. Oke, kita kasih ke kolom chat.
pertanyaannya adalah saya akan share screen supaya nampak siapa yang masuk untuk menjawab. Siap-siap. Tentunya kamu udah bersiap-siap untuk memasuki Google Doc itu. Oke. Ya, ini belum ada yang masuk. Sudah klik link yang ada di kolom chat, anak ibu. Oke, bersiap-siap. Bagian, oke. Masih satu orang nih yang masuk nih, yang lainnya belum. Silakan masuk ke Google Doc yang ada di kolom chat. Bagian enzim yang tersusun oleh protein disebut dengan, silakan tulis jawaban kamu. Bagian enzim yang tersusun dari protein disebut dengan, ada kesulitan untuk mengklik Google Doc? Oke, kita lihat belum ada yang menjawab. Bagian enzim yang tersusun dari protein disebut dengan, oke. Iya, sudah beberapa orang masuk. Iya, berlomba-lomba. Iya, Fomi sudah mau mulai ngetik. Nggak bisa Bu, dibuka Bu. Bisa. Ini yang mau ngetik ini bisa nggak? Bisa yang ngetik ini? Coba Fomi ketikkan. Editor, udah Ibu Dan kok. Dan coba diketikkan dulu nak. Oke, kalau nggak bisa kita tutup. Ah, bisa kan? Siapa yang ngetik ini? Fomi bisa ngetik ini. Bagian enzim yang tersusun dari protein disebut dengan, iya. Oke. Anonimus, siapa tadi anonimus buat namanya yang baru mengetikkan jawaban? Buat nama? Iya, Agnes. Ya, Agnes. Oke, ada lagi yang lain? Satu orang telah menuliskan. Iya, belum tentu jawaban Agnes benar ya. Bagian enzim, Formi udah nulis juga. Oke, saya ada lihat Formi. Agnes sudah nuliskan jawabannya, tapi belum tentu jawaban mereka benar, begitu ya. Bagian enzim yang tersusun dari protein disebut dengan, oke. Ada 2 orang yang telah menuliskan. Kita tutup ya, kita tutup dulu. Mungkin ada kelemahan-kelemahan dalam ruang berbagi. Maka silakan tuliskan di kolom chat bagian enzim ya. Ya, tidak bisa buka mungkin perangkatnya ya. Bagian enzim yang tersusun dari protein, buruan di kolom chat. Ayo. Di kolom chat bagian enzim yang tersusun dari protein. Silakan. Bisa ditulis di kolom chat. Silakan dijawab ya. Silakan dijawab. Ya. Oke, belum tentu jawaban si Yemima benar. Lanjut, ada lagi yang bisa menjawabnya? Ada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Oke, stop. Pertanyaan kedua. Ya, jawaban tadi adalah apoenzim. Benar ya? Sangat-sangat gampang sekali ya untuk memahami dulu enzim tersebut. Nah, kemudian bagian yang berikutnya, apa istilahnya untuk enzim yang mengalami pengaruh terhadap suhu? Apa istilahnya sifat enzim yang sangat terpengaruh oleh suhu? Ya, apa istilahnya untuk sifat enzim yang sangat dipengaruhi oleh suhu? Ya, silakan di kolom chat dituliskan. Mit, ya. Nah, saat ini Ananda, ya, kamu baca dengan sebaik-baiknya bahan ajar yang telah dibagikan. Kemudian di situ juga ada video yang diberikan oleh Ibu Rehana terkait pemahaman mengenai enzim. Tentunya kita masih dalam konteks struktur enzim, sifat-sifat enzim dan pengelompokan enzim atau klasifikasi enzim. Kemudian silakan kamu lihat juga ya bagaimana cara kerja enzim
di dalam 2 video yang ada di dalam GCR, yaitu ada membahas mengenai kunci anak kunci, lock and key, dan Indonesia Fit. Jadi mohon dipelajari baik-baik bagaimana sifat-sifat enzim tersebut. Oke Ananda semuanya, sebelum Ibu akhiri, ya tentunya Ibu sangat apresiasi kepada kamu semuanya yang telah berpartisipasi di ruang kolaborasi, ya, yaitu atas nama Nasya Amanda, ya, kemudian atas nama Agnes, kemudian Kristia Devina, kemudian atas nama Fomi juga yang telah mengisi ruang kolaborasi, kemudian Septria, yang berikutnya adalah Deborah, ya, dan sangat mengapresiasi bagi kamu juga yang berusaha untuk melengkapi jawaban kamu di ruang kolaborasi. Kemudian mengenai penugasan LKPD, silakan kamu kunjungi virtual lab. Kira sebelum Ibu tutup, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan yang kamu pahami pada hari ini? Ya, coba Agnes bisa menyimpulkan apa yang kamu pahami, bersiap yang lain. Yang saya pahami, pengertian dari metabolisme adalah seluruh reaksi yang terjadi di dalam sistem tubuh, dan enzim merupakan zat kimia yang membantu proses sistem pada organ-organ tubuh. Oke, enzim merupakan protein ya. Oke, boleh diperbaiki ya, diperbaiki. Di Fasya bisa dengar suara Ibu, Nasya Amanda? Bu, nggak dengar Bu. Ya. Ya, coba kira-kira apa yang dapat kamu simpulkan dari pembahasan mengenai enzim pada hari ini? Enzim adalah protein. Enzim bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu panas. Pada umumnya, enzim akan rusak pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Oke. Yang terakhir, ya, oke ya, bisa udah selesai Nasya. Coba yang terakhir, Kristi, bisa dilengkapi? Kristi Devina Silalahi, hidupkan mic-nya. Suara Ibu putus-putus, Bu. Oh, selalu putus-putus ya, oke. Kalau gitu, siapa ini kita? Akbar tadi udah ya. Deborah. Oke, Deborah, coba disimpulkan sedikit nak mengenai pelajaran kita pada hari ini. Dibuka aja bahan ajarnya sambil dilihat, kan bisa di tab baru. Nggak bisa ya. Kalau menurut Deborah, kira-kira apa yang kamu pahami pada hari ini? Yang tadi kita sama-sama bahas. Metabolisme adalah semua reaksi yang terjadi dalam tubuh kita sebagai makhluk hidup. Enzim itu merupakan susunan dari protein yang bisa disebut apoenzim, yang merupakan gugus aktif enzim. Oke, terima kasih Deborah. Anda tadi ingat nggak secara umum ya bahwa enzim itu memiliki 2 bagian. Yang pertama adalah, hidupkan mic-nya. Yang pertama adalah Apoenzim, Bu. oke, good. Yang kedua, Faktor, Bu. faktor atau bukan? Yang pertama gugus yang pertama adalah apoenzim, yang kedua adalah Faktor, Bu. Faktor. Gugus prostetik. prostetik. Oke, bagus. Gugus prostetik dibagi atas 2 lagi, yaitu yang pertama adalah Ion organik dan koenzim. koenzim, kemudian tadi Fomi bilang Faktor. itu ya, ada 2, ada yang organik, ada yang anorganik. Silakan dipahami sifat-sifat enzim, kemudian klasifikasi enzim dan bagaimana pengaruh enzim ya yang secara nyata melalui virtual lab. Baik Ananda, mungkin sebelum lagi kita akhiri, kira-kira Christian baru nampak mukanya. Dari mana Christian? Coba dulu kamu ceritakan bagaimana pembelajaran daring kita pada hari ini. Sangat menyenangkan lah Bu, menggunakan virtual. Walaupun bingung ya kan? Iya, jujur aja walaupun bingung begitu ya. Oke,
Kemudian siapa lagi nih yang belum nampak ini? Mahathir bisa hidupin kameranya? Mahathir atau Godang bisa hidupin kamera? Ini mungkin sudah dipajak sambung mereka. Kwiksan? Iya, Bu. Hidupkan ya sayang. Kalau menurut kamu bagaimana mungkin memang waktu kita cukup singkat untuk virtual, untuk meeting, tidak bisa memfasilitasi semuanya. Hanya bagian-bagian kecil aja yang bisa difasilitasi di meeting virtual. Nah, kira-kira menurut kamu pembelajaran kita hari ini seperti apa, Ananda? Kalau saya kesulitan di jaringan, Bu. Oke ya, mungkin karena berbagai yang kita buka ya sehingga sangat kesulitan di jaringan. Mungkin yang terakhir Tiara bisa kasih komentar sedikit. Karena untuk memilih teman-temannya, tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada, dan semoga kita bertemu kembali dalam kondisi yang sehat walafiat. Demikian pada hari ini, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.